tabel 2 harusnya ini dimasukkan di dalam kotak-kotak tabel ya, tapi saya tidak suka karena banyak rumus-rumus ya, sehingga di sini tabelnya saya namakan tabel 2, tapi isinya ada faktor-faktor bentuk, ada faktor kedalaman, dan ada faktor inklinasi ya. Faktor inklinasi. Nah, itu ya. Sekarang saya lihat yang pertama ya. Yang pertama adalah bentuk. Kalau saudara kemarin mempelajari ada Q ultimate itu kan ada CNC QNQ plus 0,5 B gamma N gamma. Itu kalau untuk pondasi menerus ya. Nah, setiap rumus 1, rumus 2, dan rumus 3 itu nanti ditinjau terhadap faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor inklinasi. Nah, sekarang saya mulai dari faktor bentuk. Bentuk itu bahasa Inggrisnya adalah shape. SHAPE ya, shape. Nah, di sini kalau rumus 1 itu kan CNC. Nah, dipengaruhi oleh faktor bentuk namanya FCS. C itu adalah rumus 1 yang dipengaruhi oleh faktor bentuk. Harganya sama dengan 1 plus B per L. B dan L ini adalah dimensi pondasi. Jadi dimensi pondasi luas bawah pondasi ya, B kali L. Kalau tergantung nanti kalau pondasinya jur sangkar berarti ya B kali D per B. Dikalikan NQ per NC. Nah, NQ per NC itu tergantung dari sudut pi, tapi menggunakan tabel Fasig ya, bukan tabel Tersaki. Kemudian ada rumus kedua, FQS. Q, Q and Q ya, jadi ini rumus kedua. Rumus kedua yang dipengaruhi oleh faktor bentuk. Namanya FQS. Yaitu ada 1 plus B per L kali tangen pi. B per L-nya dimensi pondasi, pi-nya adalah sudut geser tanah. Kemudian rumus 3, 0,5 B gamma N gamma. Nah, di sini yang dipengaruhi oleh faktor bentuk namanya F gamma S. Yaitu ada 1 min 0,4 B per L. Di mana ini kalau pondasi menerus, namanya L-nya adalah panjang pondasi, B-nya adalah lebar. Ya, B, L selalu lebih panjang daripada B. Itu kalau bukan bujur sangkar. Kalau bujur sangkar ya L-nya sama dengan B. Kemudian sekarang kita tinjau faktor kedalaman. Faktor kedalaman itu ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama apabila DF itu kedalaman pondasi ya. Kedalaman pondasi dibagi B, bagi lebar pondasi dia kurang dari atau sama dengan 1, maka dia pakai kondisi yang ini. Ya. Jadi rumus 1 yang dipengaruhi oleh kedalaman. Kedalaman itu nama bahasa Inggrisnya adalah deep, dalam ya. Jadi CD, ya ini C-nya itu adalah rumus 1, CNC kan. CD sama dengan 1 plus 0,4 dikalikan DF per B. DF-nya adalah kedalaman pondasi yang tertanam, B adalah lebar pondasi. FQD ini adalah rumus 2 yang dipengaruhi oleh faktor kedalaman. Yaitu ada 1 plus 2 tangen pi. Dikalikan dalam kurung 1 min sin pi kuadrat. Dikalikan DF mil per B. Nah, sama ya, ini pi-nya tadi adalah sudut geser tanah. Ya. Kemudian faktor kedalaman yang mempengaruhi rumus 3, F gamma D itu selalu sama dengan 1. Ya. F gamma D selalu 1. Ini pakai kondisi yang ini. Kalau pakai kondisi yang kedua, berarti kalau DF per B lebih dari 1. Ya, sama ya, seperti tadi ya, tinggal saudara pakai. F gamma D-nya tetap sama dengan 1. Itu adalah faktor kedalaman. Kemudian faktor inklinasi. Nah, faktor inklinasi itu adalah
faktor adanya beban yang miring, ya. Beban yang miring pada suatu pondasi. Nah, ini harus diperhitungkan. Kalau tidak ada beban yang miring, ya faktor inklinasinya tidak diperhitungkan. Nah, faktor inklinasi yang mempengaruhi rumus satu namanya FCI. Yang mempengaruhi rumus 2 namanya FGI. Itu besarnya sama, yaitu ada 1 min beta derajat dibagi 90 derajat. 90 derajat ini adalah konstanta dalam kurung kuadrat. Nah, beta itu yang mana? Beta itu yang ini. Nah, ini. Jadi kalau kemarin saudara belajar ya, belajar dengan beban sentris vertikal, berarti Q-nya ini di sini, di atas. Nah, sekarang sentris berinklinasi, itu Q-nya itu membentuk sudut sebesar beta dari sumbu as pondasi. Nah, ini betanya. Namanya berinklinasi. Makanya kemarin kan saudara saya berikan teori pemula itu yang paling gampang dan juga soal yang paling gampang. Nah, ini besok minggu depan ya, insya Allah saya bahas ya. Soalnya karena itu kemarin belum sempat koreksi saya. Kalau itu nanti Anda banyak salahnya berarti ya Kak paham Anda. Perlu dikasih soal lagi yang seperti itu ya. Atau yang tidak. Makanya kalau di pondasi itu harus banyak latihan soal sebetulnya ya. Nah, betanya tadi sudah ada ya. Jadi beta itu adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu as pondasi. Kemudian faktor inklinasi yang mempengaruhi rumus 3 namanya gamma I. Yaitu ada 1 min beta derajat dibagi pi. Pi itu pi-nya tanah. Kalau ini 90 memang sudah konstanta yang ditemukan oleh Meyerhof dan disempurnakan oleh Hanna dan Meyerhof pada tahun 81. Nih, kalau ini 90, ini pi. Ini adalah faktor inklinasi yang mempengaruhi rumus 3. Sehingga daya dukungnya, nah daya dukungnya itu menjadi seperti ini. Ada CNC, FCS, faktor bentuk yang mempengaruhi rumus 1, FCD, faktor bentuk yang mempengaruhi, faktor kedalaman yang mempengaruhi rumus 1. Jadi CCC ini ya rumus 1 masuknya, tapi yang belakang faktor bentuk, faktor kedalaman, faktor FCI, faktor inklinasi. Nah, ini rumus 1. Rumus 2, QNQ. Ada FQ, dikalikan FQS, FQD, FQI. Plus 0,5 B gamma N gamma. Ini aslinya ini. Dikalikan F gamma S, F gamma D, F gamma I. Nah, seperti itu. Nanti untuk pengaruh keruntuhan gesernya ya tetap. Rumus 1 itu pengaruhnya di daerah sebelah mana, rumus 2 di daerah sebelah mana, tanahnya ya maksudnya. Kan seperti gambar yang di awal-awal ya, ada indeks 1, 2, 3 itu. Itu tetap dipakai. Kemudian rumus 3 di mana? Nah, itu tetap. Nah, sekarang saya kecepatan. Terlalu cepat. Enggak ya? Sudah saya pelan ini. Nah, sambil menunggu yang belum bergabung. Nah, sekarang kita lihat ya supaya saudara paham tentang penggunaan dari faktor-faktor tadi. Misal di sini ada pondasi. Pondasi ini tertanam sedalam DF ya. Wah, ini kebablasan ini. Nggak bisa pokoknya dalam DF ya, ini DF-nya. Sini sampai sini. Ini tidak ada muka air tanah ya. Tidak ada muka air tanah, jadi kondisi yang asli biasa. Lalu di sini ada beban miring. Ini membentuk sudut sebesar beta. Dan pondasi ini mempunyai lebar B. Anda diminta ya
Nah, ini DF-nya 0,7, Q-nya 150, ada tanah, ya, data tanah seperti ini. Data tanahnya, gamma T-nya 18, C-nya 0, pi 30%, 30 derajat. Nah, betanya berapa? Betanya 20. Ini berarti kalau seperti ini tanahnya tanah apa ya? Ada yang tahu? Homogen, Bu. Tanah homogen, Bu. Tanah homogen, iya, tidak berlapis kan? Tapi jenis tanahnya tanah apa? Dilihat dari parameter C-nya 0, B-nya 30, berarti tanahnya jenis tanah apa itu? Tuh, misalnya Miktan kok lali sih, Rek? Ayo, tanah apa jenisnya itu? Bong, Nggak Bu. ada yang ingat. Ayo, diingat-ingat. Kalau ada C-nya 0, ada B-nya 30, berarti tanahnya apa? Tanah Lempung, Bu. Tanah lempung. Ya, Siapa yang jawab itu tadi? Iqbal, Bu. Iqbal, nomor satu. G. Eh, ya Iqbal nomor berapa satu ya? Ya. Ada lagi yang jawab? Sekarang tanggal 28. Jelas salah Mas Iqbal. Itu kan ada pi-nya. Kalau yang membentuk sudut pi itu apa? Pasir. Anda kalau main, kalau naruh pasir, Anda misalkan nurunkan pasir aja di truk, dari truk. Apa tukang nurun pasir dari truk. Pasirnya membentuk sudut apa enggak? Kan mesti terjadi gundukan gini toh? Ya, nah itu namanya membentuk sudut. Ada sudut gesernya sebesar pi. Nanti kalau pasir itu saudara ratakan lagi, ya, kemudian saudara main-main gitu, saudara pasti dia juga membentuk sudut lagi. Itu namanya sudut geser, ya. Dan tanah pasir C-nya selalu nol. Kenapa? Tidak ada kohesinya. Pernah Anda pegang tanah pasir itu lengket? Tidak ada, tidak pernah kan. Yang lengket itu adalah tanah sirtu. Yang hampir seperti pasir, tapi tanahnya agak kempel. Itu namanya tanah sirtu. Tapi kalau tanah pasir, dia pasti lepas. Kan makanya kan ada pasir yang lepas, ada pasir yang agak padat, ya, dipadatkan karena, tapi dia selalu tidak lengket, ya, porus. Ya. Kalau ada C-nya, itu namanya tanah lempung. Karena ada kohesinya, jadi kan ada lengket-lengketnya. Tapi pi-nya selalu nol. Kenapa selalu nol? Misalkan ada kotak ya. Ini adalah tanah lempung. Anda potong. Apakah dia akan membentuk sudut? Kan enggak. Dia potong seberapa pun dia sesuai potongan itu berarti sudutnya pi-nya nol. Anda kan pernah praktek di Mektan. Kalau saudara megang tanah yang dari tabung, itu kan Anda potong. Pastikan dia sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yaitu berarti tidak ada pi-nya. Pi-nya nol. Kalau pi-nya nol, dia keadaannya agak lengket, berarti ada tanah lempung. Mungkin itu lempungnya lempung apa? Lempung berlano atau lempung berpasir ya, pasti banyak lempungnya gitu. Nah, di sini C-nya nol. Nah, ini menandakan tanah pasir dan homogen karena hanya ada satu parameter. Nah, jangan lupa itu. Lalu diketahui ya,
bentuk bawah pondasi adalah bujur sangkar dengan sudut beta. Nah, ini membentuk sudut. Kira-kira beban apa yang membentuk sudut dengan pondasi ini? Apa maksudnya kalau yang saudara jumpai? Saudara jumpai sehari-hari, konstruksinya konstruksi apa ya? Yang bebannya miring itu, yang dia membebani pondasi. Jembatan, Hah? Apa Widita? jembatan, Jembatan. jembatan. Tadi jawabnya apa jembatan? Ya, Bu. Panjang. Hmm, kurang tepat ya. Yang yang langsung kelihatan di depan Anda biasanya sering Anda jumpai. Kalau jembatan itu bukan miring ya. Enggak. Enggak ada yang bisa. Balak-balik, dilewati, balik-balik. Jalan menanjak Apa habis? itu Konstruksi jalan tangga. yang Konstruksi tangga. Adakah tangga yang berdiri tegak? Tidak ada kan ya. Tangga selalu. Nah, itu yang sering. Kan sering saudara jumpai di lingkungan sehari-hari. Kalau jembatan itu bebannya tidak miring ya. Jembatan itu cenderung struktur ya, tidak miring. Yang dibuat miring itu bukan gayanya, cuma model aja, pemodelannya. Tuh, jadi yang sering digunakan itu adalah eh, konstruksi tangga. Nah, ini itu yang. Lalu di sini yang diminta adalah tentukan berapa lebar pondasi B. Nah, seperti yang tugas kemarin kan yang saya berikan mencari B agar pondasi tersebut mampu menahan beban yang diberikan. Ini bebannya 150. Ya. Nah, sehingga di sini saudara tulis dulu untuk beban bujur sangkar ya. Berarti ada 1,3-nya. 1,3 CNC. Nah, ini dikalikan FCS, FCD, FCI. Karena ada yang miring. Plus QNQ kali FQS, FQD, FQI, ya, rumus 2, plus 0,4, rumus 3. 0,4 B gamma N gamma, F gamma S, F gamma D, F gamma I. Nah, ini adalah aslinya rumusnya seperti ini. Karena C-nya itu tadi 0, ini kan 0. Ya, sehingga rumus 1 ini kalau saya kalikan dengan C yang 0, semuanya akan 0 ini. Nah, ya. Nah, ini akan 0. Berarti yang ada kan tinggal rumus 2 dan rumus 3. Yang ini tidak usah dihitung karena 0 semua. Nah, sehingga maka jadinya rumusnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita menghitung mulai dari awal. Ki, Ki-nya berapa? Ki itu adalah gamma kali DF. Gamma tadi, gammanya 18. DF-nya berapa? 0,7. Ya, berarti ini adalah gamma kali DF 18 kali 0,7. Nah, karena hanya satu lapis ya dan tidak ada MAT ya sudah. Langsung gamma kali keseluruhan kedalaman pondasi. Diketahui pi-nya 30 kan tadi. Nah, saudara lihat tabel fisik. Coba dibuka tabel fisiknya. Nah, tabel fisik untuk pi 30 ya. Yang setelah tabel Tersaki itu. Materinya kan sudah saya kirim ya.
Nah, ini pi 30. Ini 25 ya. Yang paling kiri kan harganya pi. Ini adalah eh, kok nggak bisa ini dikecilkan. Nah, pi 30 tadi NC-nya kan nggak dipakai. Berarti langsung NQ. 18,4 dan 22,4. Nah, ya. Sekarang saudara masukkan ke sini. Mana tadi? Nah, ini ya 18,4 dan 22,4. Nah, lalu baru di sini dicari. Ini NQ kan ya, sama N gamma. Yang belum ada apa? FGS, FGD, dan FGI, dan lain-lain. Nah, FGS. FGS itu kan tadi rumusnya 1 plus B per L kali tangan Pi. 1 plus, nah, karena bujur sangkar berarti B per B kali tangan Pi-nya 30 kan? Nah, tangan 30. Ketemulah B bagi B kan 1. 1 kali tangan 30. Tangan 30-nya 0,577. Ditambah 1 berarti 1,577. FQD. FQD itu rumusnya, jadi saudara biar enggak lompat-lompat ya. Biar enggak ada yang kelewatan. Biasanya ada yang kelewatan. Ini sudah dihitung, oh ini belum. Sudah pindah ke sini. Langsung aja. Habis FGS, FGD. Habis itu FGI. Ya. FGD. FGD ada 1 plus 2 kali nih, tangan Pi. Dikalikan dalam kurung 1 min sin Pi kuadrat. Dikalikan DF per B. Nah, yang ada Anda masukkan. 1 plus 2 tangan Pi. Tangan Pi kan 0,57 tadi ini. Dikalikan, ini ya, 1 min sin Pi. Sin 30 itu harganya setengah. 1 dikurangi setengah, itu kan setengah. Setengah kalau dikuadratkan jadi 0,25. Nah, ini sudah dalam bentuk kuadrat ya, 0,25. Dikalikan 0,7 itu DF. Ya, DF-nya kan 0,7 ya, betul ya. Nah, ini. Nah, ya. Dikalikan DF 0,7 dibagi B. Nah, B-nya tetap biarkan aja. Kan enggak tahu, kita yang cari. Nah, yang ada harganya ini ya, yang ada harganya ini saudara kalikan. Jadi 1 plus, nah ini biarkan kan plus ini, yang perkalian dulu. 2 kali 0,57 kali 0,25 kali 0,1, 0,7. Nah, ketemunya ini 0,22 tapi masih ada B bawahnya, berarti per B. Satunya tetap. Jadi FGD sama dengan 1 plus 0,202 per B. Udah, biarkan aja ini tetap seperti ini. Lalu ada F gamma S. F gamma S itu 0,4 B per L. Karena 1,4 bentuknya bujur sangkar, B per B ya sama dengan ketemu 0,6. Bujur sangkar kan sama sisi kali sisi, jadi B per B. Jadi ini 1 ya. F gamma D baru kita menginjak F gamma D. Sama dengan 1. Selalu 1. Apapun kondisinya selalu 1. FQI. Nah, kita perhitungkan faktor inklinasinya. Jadi ada 1 min beta dibagi 90 kuadrat. Betanya tadi 20. Diketahui. Dibagi 90. Nah, ini diselesaikan dulu. Dikuadratkan ketemu ini. Bisa dicoba dihitung ya. Supaya nanti kalau ada soal, gimana ngitungnya nih, gimana ngitungnya. Nah, enggak seperti itu ya. Ini bisa, Anda yang bawa HP atau kalkulator bisa dihitung. Lalu ada F gamma I.
F gamma I itu adalah 1 min beta per pi. Ya, ini dihitung dulu, baru 1 min ini baru dikuadratkan. Yaitu ada 1 min, betanya tadi 20. Dibagi pi, dalam kurung kuadrat ketemu 0,11. Udah. Kalau ini sudah ketemu semua faktor-faktornya ya, baru kita tuliskan di sini rumusnya. Ki tadi ketemu 12,6. NQ, NQ-nya 18,4. FQS yang mana? Nah ini, ketemu 1,577. Ya, kita kalikan. Nah, FQS. FQD-nya yang mana? Nah, FQD ini dalam bentuk B, ada 2 suku kata. Nah, berarti di sini ya dikalikan 1 plus 0,202 per B ya. Jadi harus sama ini. Nih. Oke. Kemudian FQI. FQI-nya tadi berapa? Oh, ini 0,605. Nah, ini baru rumus 2 keseluruhan. Ya. Kemudian rumus 3-nya adalah 0,4 kali B. B-nya kan enggak tahu. 0,4 kali B kali gamma, N gamma, ya. Nah, N gammanya tadi 22,4. Lalu kali apa? Kali F gamma S. F gamma S-nya yang mana? Nah, ini. F gamma S-nya 0,6. Dikali habis F gamma S kali apa? F gamma D. F gamma D-nya selalu 1 ya. Kali 1. Terus dikali F gamma I. F gamma I-nya 0,11. Nah, sudah. Saudara dari bentuk ini, rumus 2 dan rumus 3, saudara kalikan yang tidak mengandung B. Nah, akhirnya dari situ, ini 12,6 kali 18,4 kali 1,57. Nah, nih, ya. Kita kecilkan aja ini. Nah, ini kan saudara ada 2 suku kata. Berarti ini dikalikan 1 dulu, ya. Dikalikan 0,605. Nah, ini ketemu ini. 221,2. Ini yang suku kata yang pertama. Nah, yang kedua berarti plus ya. Berarti ini 12,6 kali 18,4 kali 1,577 kali 0,22 per B ini nanti ya. 0,22 kali 0,605. Nah, ini ketemu 44,68 tapi kondisinya per B. Nah, sudah. Nah, dari sini sekarang yang ini, yang terakhir. Ada 0,4 ya. Ada kali 18, kali 22,4, kali 0,6, kali ini. Semua dikalikan, tapi kali B. Nah, sehingga ada 10,645 B. Yang satu ada mengandung kali B, yang satunya per B. Ini namanya Q ultimate. Yang akan kita cari B-nya. Dari Q ultimate ini, saudara tidak boleh lupa harus membagi dengan angka keamanan. Yaitu angka keamanannya adalah 3. Jadi semua ini dibagi 3. Yang suku pertama ini. Jadi sekarang ada 3 suku. Suku pertama dibagi 3. Nah, tinggal ini. Suku kedua, 44 per 68 per B dibagi 3. Berarti 44 dibagi 0,68 dibagi 3 ketemu 14,89. Tetap masih per B. Nah, yang ini 10,645 dibagi 3 hasilnya menjadi 3,548 kali B. Ya, tetap kita hitungkan per B-nya. Oke.
Sampai di sini, ini namanya QO label atau key izin ya. Sudah dibagi dengan angka keamanan berarti cukup aman. Terus kita masukkan menjadi key beban, yaitu key besar. Key besar atau key beban sama dengan key all dikalikan luas. Luasnya tadi kan B kuadrat. Ya. Nah, sehingga atau kalau saya balik boleh ya, B kuadrat sama dengan Q dibagi Q all. Nah, 150 sama dengan, ya, jadi B kuadrat sama dengan 150 dibagi 73,73 ditambah ini per B ditambah 3,458 per B. Kali B, sorry. Ini kok begini sih? Mau habis ya. Nah, dari sini dan mana kursor saya kok hilang ya? Kursornya kok hilang. Nah, dari sini maka akhirnya kan persamaannya kan seperti ini ya. Saya kalikan silang. Q sama dengan 73,73 B kuadrat. Ditambah ini saya kalikan silang, jadi kan 14,89 B-nya hilang 1 karena dicoret ya. B. Nah, terus yang ini mengandung B 3,548 kali B dikalikan B kuadrat jadi B pangkat 3. Nah, dari situ saya sekarang masukkan kalau B-nya itu 1,3 bagaimana? Nah, akhirnya 73,73 kali 1,3 kuadrat. Ini kan kuadrat. Ditambah 14,89 kali B. Nah, B-nya 1,3. Plus 3,548 kali B pangkat 3. 1,3 pangkat 3. Ternyata ketemu 151. Berarti lebih dari 150. Yang diketahui tadi kan 150 ini. Ya. Nah, itu sudah bagus berarti. Oh, ya. Jadi di dalam perhitungan sudah oke karena sudah mepet ya sama 150 dan itu sudah dibagi angka keamanan. Jadi sudah cukup aman. Waduh, ini saya kok habis ya. Bentar. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Saya tak minum dulu. Kalau ada. Silakan. Dari sini mengerti. Anda sudah tahu ya, besok itu ada apa asesmen lapangan ya untuk S1TS ya. Sudah diberitahu mungkin ya oleh Kaprodi. Halo, Iya, Bu. kok tidak Iya, ada yang Bu. jawab ya? Belum ada sepertinya, Bu. Hari Kamis sama Jumat, Bu. Iya, makanya kan kami sama Jumat ya, bisa terlaksana, bisa tidak ya. Karena ada semua dosen harus dikumpulkan. Tidak tahu nanti waktunya kan ada acaranya nanti yang acara untuk apa open talk dengan dosen atau dengan mahasiswa jam berapa mungkin yang
ada apa namanya yang ada ngajar ya mungkin terganggu kalau pagi waktunya itu. Makanya mungkin yang besok saya kena ngajar, bisa enggak, belum tahu juga ya. Tuh. Silakan sampai di sini paham ya. Dan ini kalau misalkan ini nanti B-nya itu dibuat 1,2, enggak cukup kelihatannya, ya. Enggak, enggak mencapai 150. Jadi harus mencapai lebih dari 150. Walaupun ini kan hanya beda 1 kN ya. 151 ini beda 1,7. Enggak apa-apa. Sudah bagus ini. Kalau misalkan saudara ikut-ikut di dalam perhitungan tender bisa-bisa menang karena yang mepet ya, mepet dengan angka 150 tapi sudah cukup aman. Sampai di sini. Ayo, siapa yang belum jelas? Nah, kalau misalkan tidak ada beban miring ya, tidak ada beban miring seperti tadi. Nah, ini bebannya tidak miring. Tapi saudara diminta untuk memperhitungkan faktor-faktor bentuk, faktor kedalaman, ya, ya diperhitungkan. Tapi yang waktu eh, ini ya FCI, FKI, F gamma I tidak usah dihitung. Tuh. Jadi kalau itu tidak ada beban miring, karena itu kan yang miring kan hanya inklinasi ya, untuk faktor-faktor yang ada inklinasinya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Kok mati lagi? Ada pertanyaan? Sudah paham ya dari Izin apa yang saya bertanya. sampaikan? Oke. Masih belum ada pertanyaan. Kalau gitu saya bentar. Nah, kan. Hmm. Sekarang saya stop dulu. Saya mau Nah, kok nggak bisa besar ya? Sebentar. Hmm. Aduh, ini nggak connect ini. Nah, kalau misalkan sekarang ya, kalau misalkan sekarang, nah ada inklinasi, tapi ada tanahnya berlapis, ya. Di sini ada C1, gamma 1, B1. Di sini juga ada gamma 2, B2, C2. Bagaimana, saudara? Coba dipikirkan. Saya tak cari. Hmm, apa? Baterai. Baterai saya habis.
Mbak Yen, Mbak Yen, tolong ibu diberikan ini Mbak. Baterai Mbak. Baterai segini Mbak. Oke Mbak, itu. Nah, Mbak, baterai segini. Bisa. Ya, bisa. Oh, iya, kalau itu biasa. Kalau nggak bisa orang punya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada berikan ini sebelah di Mbak Ais. Coba bagaimana kalau seperti ini kondisinya? Ini berapa Bu? Dua kah? Iya, iya. Dua. Bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Kan ada tadi apa? Faktor FCS, FCD. Yang seperti itu pengaruhnya di mana? Kalau ada seperti itu. Loh, kok gak ada yang bisa jawab? Tadi katanya sudah paham. Bagaimana? Ayo. Itu belum ada muka air tanahnya loh. Masih ada, saya beri lapisan tok. Satu. Ya, bagaimana? Coba dipikirkan lagi bagaimana faktor bentuk mempengaruhi rumus satu. Faktor bentuk dulu bagaimana? Bentar, saya tak buka ini. Faktor bentuk yang mempengaruhi rumus satu. Ada yang bisa jawab? Oh, mana tadi? Halo? Bagaimana? Ya, Bu. Sepertinya itu, Bu. Rumusnya jadi berubah. Soalnya Ya, nilai saya sebentar tak share lagi ya. Faktor bentuk yang mempengaruhi rumus satu. Aduh, di mau. Hmm? 6.000. Ibu ya? Heeh. Makasih ya, Mbak. Ya, wis pulang, wis pulang. Mbak, aku tapi besok berangkat pagi loh ya. Oh, berangkat pagi ya? Ibu besok berangkat paling siang jam 7. Karena harus sampai sana sebelum setengah 8. Iya, Bu. Ya, itu kok sebelum setengah 7 ya? Iya. Ya, aduh, sebentar ini saya masih masak. Nggak bisa ini. Tuh, besar kan. Bagaimana? untuk rumusnya sepertinya berubah, Bu. Untuk rumus ke satu, soalnya nilai C-nya ada 2. Dan untuk FCS-nya berubah juga. Ya, siapa yang jawab tadi? Hafiz, Bu. Ini Hafiz. 06. Iki kok. Iya,
Tadi FCD gimana rumusnya? FCD, FCS Bu yang berubah. FCS ya, FCF B per CS L kali NQ dibagi 1 NC. tambah B per L Ya, kali NQ per NC. nah kalau ada Ya, seperti itu, ya kan? NC dibagi NQ, NC dan NQ itu kan tergantung dari sudut Pi. Ya toh? Nah, berarti kalau ada yang seperti ini, pakainya pakai apa, Hafiz? NC dan NQ-nya pakai yang mana? yang kedua Bu, untuk Nah, yang betul. Ya, jadi NC-nya pakai NC2, NQ-nya juga pakai NQ2. Kenapa? Karena rumus 1 itu kan posisinya di sini, di bawah sini ya. Nah, itu ya. Jadi pakai FCS-nya pakai FCS dari pi 2 NQ dan NCE, NQ dan NC-nya ya. Betul, Hafiz. Nah, kemudian dari situ ada FCS, ada FQS ya. FQS-nya bagaimana? Kan FQS-nya ada 1 plus B per L kali tangan pi. Ya, 1 plus B per L kali tangan pi. Nah, itu kalau seperti itu yang dipakai yang mana? Ya, yang faktor bentuk yang mempengaruhi rumus 2 ada FQS. QS 1 plus ya, pakai yang mana? Ya, dipakai dua-dua ya. Jadi kalau ada FQS itu 1 plus B per L kali tangan pi. Nah, kalau saudara pakai pi yang awal ya, pi yang ini, ya berarti berhenti sampai di sini toh. Ya, 1 plus B per L kali tangan pi. Nah, berhenti sampai di sini. Nah, berarti yang tadi dikurung ditambah 1 plus B per L kali tangan pi yang itu perhitungan yang FQS. Karena untuk Ki itu kan yang dihitung tanah dari fondasi tersebut tertanam sampai ke ini, sampai DF ya. Itu Anda harus paham. Nggak bisa dihafalkan itu ya, harus difahami. Oh, kalau ini tok, nggak bisa sampai sini. Berarti harus ditambahkan sini. Ya, ya. B per L. B-nya tetap ya. L-nya ya tetap. Kemudian ada F gamma S. Nah, F gamma S ini 1 min 0,4 kali B per L. Enggak masalah. Ya, enggak masalah kalau 1 kurangi 0,4 B per L. Enggak masalah. Itu masih faktor bentuk. Ya. Nah, kalau faktor kedalaman bagaimana? Faktor kedalaman itu apa? Ada FCD, ada FGD ya, ada F gamma D. Nah, 1 plus 0,4 kali DF per B. Coba dibuka materinya ya. Nah, DF ya tetap sama sih, enggak masalah ya. Nah, DF-nya tetap pakai DF keseluruhan. Ya. Ini bukan. Oh ya, ini D1 ini. Nah, kemudian untuk yang FGD, nah FGD kan ada 1 plus 2 tangan pi. Dikalikan 1 min sin kuadrat, ya, sin pi kuadrat. Nah, ini pi pakai pi yang mana? Dikalikan df per b.
Ya, kita kembali lagi ke sana tadi. Jadi kalau saudara pakai pi yang ini berarti sampai sini. Ditambah nanti, jadi ada 2 kali ya. Tambah pakai yang dimasukkan pi yang ini. Berarti sampai, nah gitu ya. Karena rumus 2 ini, tanah yang dipakai adalah tanah di sekitar wilayah pondasi tersebut tertanam sedalam DF. Jadi harus diperhatikan kalau pi-nya ada 2. Jadi jangan berharap kalau di lapangan itu tanahnya homogen semua. Nggak ada kalau seperti itu. Hitungan Anda salah semua kalau seperti itu. Kemudian F gamma D selalu 1. Ya. Lalu, inklinasi nanti kalau FCI sama FGI, 1 min beta. Betanya kan tetap ya, beta. Betanya itu tetap. Baru F gamma I per pi. Nah, F gamma I juga gitu nanti ya. Karena di sini ada pi 1, pi 2. Nah, 1 per eh, beta per pi. Nah, yang pertama pakai pi ini. Kemudian sampai sini toh. Yang kedua ditambah 1 min beta per pi 2. Nah, seperti itu. Harus apa namanya? Diperhatikan ya. Jadi adanya adanya faktor-faktor bentuk dan kedalaman maupun inklinasi itu tetap dikembalikan lagi nanti ke bentuk tanahnya, ke kondisi tanahnya. Karena itu saya selalu berpesan gambar yang pertama kali tidak boleh lupa. Karena kondisi itu yang ada indeks 1, 2, 3 itu selalu ikut terus nanti. Walaupun beban tidak vertikal lagi, beban miring, nah itu juga diperhitungkan. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Izin bertanya. Nah, karena apa? Karena nanti kalau misalkan seperti ini, nah ini juga sudah beda lagi. Ini tanahnya mungkin, ya, tanahnya mungkin. Cuma bedanya ada muka air tanah tok. Maka di sini kalau ini ada gamma, ada C, ada pi, nah di sini ada gamma sat. C dan pi-nya sama. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, nanti dipikirkan lagi di faktor kedalaman, faktor bentuk, dan faktor inklinasi tadi. Tetap mengacu pada gambar yang awal. Ya, gitu. Nah, nanti kalau ada lagi misalkan tidak seperti ini ya. Jadi kalau ini saya tuliskan misalkan ya, tadi Q ultimate sama dengan, saya copy aja. Nah, ini saya copy ini aja. Nah, ini kan aslinya rumusnya gini kan? Ya, ditambah kalau ini diperhitungkan terhadap faktor bentuk kali FCS ya. Kali F
CD, faktor kedalaman, kali FCI. Ya, ini adalah rumus 1. Q dikalikan F S, ya, kalikan F D dikalikan FQI. Nah, terus 0,4 B gamma N gamma dikalikan F gamma G F gamma apa S, ya, dikalikan F gamma D kalikan F gamma I. Nah, jadi panjang, ya. Ini sebentar saya. Nah, F gamma. Hmm, F gamma S. Kemudian hmm, nah, ini ya. Jadi seperti ini rumusnya, ya. Nah, sekarang ini aslinya seperti ini. Ini yang rumus 2, ya. Nah, kita terapkan ke sini. Nah, akhirnya dia berubah. Berubah tadi kita hitung FCS-nya dulu, ya. FCS-nya bagaimana? Hmm, FCS-nya tadi kan rumusnya apa, ya? Nah, itu misalkan 1 apa? Tolong disebutkan 1 plus apa? FCS. B per B per L. Saya. Tak, tak copy aja, wes. Nah, ini, nah, gitu kan. Ini ada, ini sama dengan, ya. Sama dengan ini pakai berarti 1 plus ini pakai, oh, nggak bisa diedit ini, ya. Oke. Nah, ini pakai NQ2 sama NC2. Nah, itu seperti ini. Ya. Kenapa? Karena FCS-nya di sini. Nah, kemudian FCD. FCD-nya FCD. Jadi nanti pengerjaannya jadi panjang, ya. FCD. Nah, ini kan kalau ini tetap, ya, DF-nya tetap seluruh, ya. DF per B. DF-nya kan ke semua.
yaitu pondasi berapa ya DF yang tertanam pondasinya tetap. Nah, kemudian dari FCD, FCI. FCI-nya tadi mana FCI? FCI. Nah, lah FCI di sini sama dengan FGI ya, ada 1 min beta. Nah, betanya kan tetap sama ya, betanya dari awal. Itu tetap jadinya ini. Hanya 1 kali aja. Betanya beta 20 derajat. Tidak ada beta 1, tidak ada beta 2. Tuh. Jadi FCI sama. Ya, sama. FGI juga sama. Akhirnya kita melangkah ke sini. FGS. Ya, FGS-nya. Nah, nanti untuk QNQ-nya ya disesuaikan ya. Kalau di sini ada Q, berarti Q-nya apa? Q sama dengan, bagaimana Q-nya kalau lapisannya seperti ini? Bagaimana Q-nya? Q itu kan gamma kali kedalaman. Ya toh? Berarti gamma 1 kali kedalamannya D1. Ya kan? Ini berarti gamma dikalikan D1.